Bab 3041. Apakah kamu punya adik perempuan? Adik perempuan. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang itu memang mengenalnya. Dan alasan orang itu bisa mengenalinya mungkin karena Brenda Y menggunakan pedang alam terobos untuk menerobos kekuatan alam semesta kuno dan merebut kekuatan alam semesta kuno. Dengan mengingat hal ini, Miley menoleh ke arah Nona Hantu. Nona Hantu, apakah hanya karena adik perempuanku pernah berpindah alam sehingga kamu bersedia memasang taruhan besar padaku? Nona Hantu mengangguk. Tuan Muda Y, silakan duduk dulu. Miley tidak ragu-ragu dan duduk di sampingnya. Nona Hantu duduk di samping Miley dan berkata, Tuan Muda Y adalah orang yang lugas, jadi aku tidak akan bertele-tele. Pertama, kekuatan penghalang di alam ilusi melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh Tuan Muda Y. Untuk mendobrak penghalang itu, dibutuhkan kekuatan gabungan dari semua master klan Sengu milikku. Namun, adikmu berhasil memecahkannya hanya dengan satu serangan pedang. Kedua, menghancurkan penghalang alam terobos sama dengan melanggar tatanan kebenaran agung. Setelah itu satu serangan pedang darinya telah mengganggu tatanan ketertiban kebenaran agung, tapi sekte Taoisme tetap diam. Mengapa? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sekte Taoisme tidak berani bergerak. Kekuatan untuk menekan sekte Taoisme seorang diri sungguh luar biasa dan aku hanya bisa bilang, itu sangat mengesankan. Setelah beberapa perenungan, Miley berkata, jadi, Nona Hantu, apakah kamu menyarankan agar kamu membuat kesepakatan dengan aku? Nona Hantu mengangguk, aku akan mengerahkan kekuatan penuh klan Sengu milikku untuk membantu Tuan Muda Y dalam berlatih teknik tubuh kuno. Dan sebagai imbalannya, Tuan Muda Y akan menyelamatkan klan Sengu. Miley melihat Nona Hantu dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan setelah kita keluar dari sini? Nona Hantu tetap diam. Miley tersenyum dan menunggu jawabannya. Setelah terdiam lama, Nona Hantu berkata, jika aku bilang bahwa tidak ada kebencian atau dendam itu tidak benar. Namun, meskipun aku memendam kebencian dan kebencian, apa gunanya? Ketika klan Sengu kami sedang dalam masa kejayaan, kami ditindas oleh sekte Taoisme, apalagi sekarang ketika kami tidak dalam masa kejayaan lagi. Jadi, begitu kami keluar dari tempat ini, aku akan memastikan rakyatku hidup damai dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Miley tetap diam. Nona Hantu tiba-tiba berkata, Tuan Muda Y, ikutlah denganku. Dengan itu, dia bangkit dan berjalan menuju pintu keluar aula. Miley ragu-ragu sejenak kemudian mengikutinya. Nona Hantu membawa Miley ke kota kecil asing, dan ketika mereka tiba di kota kecil ini, Miley terkejut. Kota ini berbeda dengan kota Sengu. Di dalam kota ini, ada banyak orang biasa dan aura mereka sangat lemah. Mereka ini bukanlah para kultivator, tetapi orang-orang biasa. Miley menatap Nona Hantu, dan wanita itu berbisik, setelah pertempuran itu, energi spiritual dalam klan Sengu kami hancur, hal ini menjerumuskan kami langsung ke kematian. Sejak itu, dalam klan kami hanya dapat menghasilkan maksimal 100 kultivator setiap tahunnya karena energi spiritual kami tidak cukup. Miley berkata, ini adalah sebuah hukuman yang akan mengancam kepunahan klanmu. Nona Hantu tersenyum tetapi tidak berbicara. Miley bertanya, apa kesalahan yang dilakukan klanmu sejak awal? Meskipun dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang penulis kebenaran agung, dia tidak menganggap penulis kebenaran agung itu sebagai seseorang yang ceroboh. Setelah hening beberapa saat, Nona Hantu berkata, jika kami memang melakukan kesalahan terbesar kami adalah bersikap terlalu lemah. Miley dengan lembut menepuk bahu Nona Hantu dan berkata, sekarang semuanya sudah berlalu. Jangan terlalu dipikirkan. Mulai sekarang, kamu bisa mengikuti aku dan jalanku.
Nona hantu memandang Mile tetapi dia tetap diam. Mile berkata dengan serius, "Aku telah mendirikan akademi dan aku membutuhkan banyak orang-orang berbakat. Aku pikir, Nona hantu, kamu akan menjadi kandidat yang bagus. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan akademiku?" Nona hantu tersenyum dan bertanya, "Apa keuntungan bergabung dengan akademimu?" Mile menjawab, "Bergabung dengan akademiku berarti kamu dapat mengembalikan klan Sengu milikmu ke masa kejayaannya." Setelah hening beberapa saat, Nona hantu berkata, "Bolehkah aku berbicara dengan adikmu terlebih dahulu?" Mile segera memasang ekspresi muram, "Nona hantu, apakah kamu tidak percaya padaku?" Nona hantu menghela napas pelan, "Tuan Muda Ye, aku percaya padamu, tapi bisakah kamu bersumpah untukku?" Mile tetap diam. "Brengsek. Apakah ini yang kamu sebut percaya padaku?" Mile tersenyum dan berkata, "Nona hantu, niatmu yang sebenarnya adalah kamu ingin aku menyelamatkan klan Sengu, tetapi pada saat yang sama, kamu tidak ingin mengikuti jalanku, bukankah begitu?" Nona hantu mengangguk, "Benar." Mile menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, "Cara pandangmu terlalu sempit." Setelah berkata demikian, dia berjalan menjauh meninggalkan wanita itu. Nona hantu melirik Mile dan bertanya-tanya mengapa dia terus menepuk bahunya. Apakah dia salah satu dari penipu itu? Dia menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Tuan Muda Ye mungkin bukan orang seperti itu. Tanpa terlalu memikirkannya, dia mengikutinya dan bertanya, "Tuan Muda Ye, apa pendapatmu tentang kesepakatan yang aku usulkan?" Mile menggelengkan kepalanya. "Aku menolaknya." Nona hantu memandang Mile dan berkata, "Tapi itu teknik tubuh kuno." Mile terkekeh dan berkata, "Menukar satu teknik tubuh kuno dengan karma sekte Taoisme, bukankah menurutmu itu kesepakatan yang bagus, Nona hantu?" Nona hantu tetap diam. Mile melanjutkan, "Aku tidak akan bertele-tele. Sekte Taoisme memang akan memberi aku sedikit kebanggaan, tapi mengapa aku harus menggunakan pengaruhku untuk menyelamatkan seluruh klan Sengu milikmu?" Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Nona hantu. Sepertinya wanita ini mengira hanya dengan memberikan beberapa pujian bisa membuatku bertindak demi membela kepentingan klannya dan menghadapi sekte Taoisme demi mereka. Apakah dia benar-benar berpikir aku ini bodoh? Nona hantu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Muda Ye, jika kamu memiliki persyaratan, tolong sebutkan." Mile menggelengkan kepalanya, "Aku tidak punya persyaratan apapun." Sepertinya pria ini mengharapkan wanita itu untuk menawarkan sesuatu, dan dia yang akan menentukan apakah itu cukup atau tidak. Nona hantu tetap diam. Mau tak mau dia memahami pesan tersirat dalam kata-kata Tuan Muda Ye. Saat dia memikirkan hal ini, Nona hantu menghela napas pelan. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan orang ini. Sambil berpikir demikian, dia memandang Mile dan membuka telapak tangannya. Sebuah cincin penyimpanan melayang perlahan di depannya. Di dalam cincin penyimpanan itu, ada miliaran kristal Dao dan banyak harta berharga lainnya. Nona hantu memandang Mile dan berkata, "Ini adalah setengah dari harta kekayaan klanku, dan sekarang aku hendak memberikan semuanya kepada Tuan Muda Ye." Mile tetap diam. Adegan ini sedikit di luar dugaannya, ternyata wanita ini cukup tegas. Nona hantu melanjutkan, "Tuan Muda Ye, jika kamu merasa itu tidak cukup." Tapi tiba-tiba, Mile menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja." Nona hantu terkejut. Mile tersenyum dan berkata, "Singkirkan." Nona hantu memandang Mile tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mile melanjutkan, "Satu persyaratan dariku, bantu aku menguasai teknik tubuh kuno agung. Kedua, klan Sengu berhutang budi kepadaku, dan dibandingkan dengan harta kekayaan itu,
aku lebih menghargai bantuan dari klan Sengu lagi di kemudian hari. Mendengar ini, seulas senyuman muncul di wajah Nona Hantu, dan dia berkata, "Terima kasih telah menghargai kami, Tuan Muda Ye. Aku menyetujui persyaratan ini atas nama klan Sengu." Pada saat itu, petinggi agung tiba-tiba muncul di tempat itu. Dia melirik Mile kemudian menoleh ke Nona Hantu, dan berkata, "Apakah kamu sudah siap?" Nona Hantu mengangguk dan menatap Mile, berkata, "Ayo, pergi." Mile mengangguk sedikit dan pergi bersama Nona Hantu dan petinggi agung. Setelah beberapa saat, Mile tiba bersama Nona Hantu di altar. Altar ini sangat besar, panjang dan lebarnya hampir 1000 kaki, sangat besar. Nona Hantu memandang Mile dan berkata, "Tuan Muda Ye, silakan." Mile mengangguk sedikit dan melangkah ke altar. Begitu dia melakukannya, seberkas cahaya putih memasuki dahinya. Duar. Informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Mile. Ini adalah bagian bawah dari teknik tubuh kuno. Pada saat ini, Nona Hantu tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, nanti, aku akan menyalurkan kekuatan klan Sengu ke dalam dirimu. Kamu harus mengaktifkan teknik inti lengkap dari tubuh kuno ini, dan prosesnya mungkin akan terasa sedikit menyakitkan. Kamu harus bisa menahan rasa sakit itu." Mile mengangguk sedikit dan berkata, "Silakan dimulai." Nona Hantu memandang Mile dan memerintahkan, "Aktifkan kekuatan klan Sengu." Kekuatan klan Sengu. Kekuatan klan Sengu saat ini sangatlah berharga karena untuk mendapatkan untaian kekuatan Dewa Tao, diperlukan sejumlah besar energi spiritual untuk dipadatkan. Di dunia Sengu saat ini, energi spiritual seperti ini sangat langka. Saat suara Nona Hantu terdengar, sejumlah besar kekuatan Sengu melonjak dari langit dan bumi di sekitarnya. Aliran kekuatan Sengu ini menyatu menuju Mile seperti aliran air sungai yang deras. Duar. Saat aliran kekuatan Sengu yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya, Mile tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Aura yang luar biasa kuat keluar dari tubuhnya, dan pada saat itu, dia merasa tubuh fisik dan jiwa spiritualnya berada di ambang ledakan. Kekuatan ini terlalu besar. Nona Hantu berkata dengan suara yang dalam, "Aktifkan teknik inti." Mile dengan cepat mengikuti instruksinya. Ketika dia mengaktifkan teknik inti, kekuatan Sengu di dalam dirinya ditarik dan diubah menjadi energi yang mengalir ke seluruh organ dan tubuhnya. Di bawah altar, Nona Hantu memperhatikan Mile tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, petinggi agung di sisinya tiba-tiba bertanya, "Ketua klan, bisakah orang ini benar-benar membantu kita membuka segel alam terobos milik penulis kebenaran agung?" Nona Hantu berbisik, "Selain dia, siapa lagi yang bisa kita percayai?" Sang petinggi agung mengangguk. Nona Hantu menutup matanya perlahan dan berkata, "Jika kita tidak mempercayainya, kita harus membuka sendiri segel alam terobos milik penulis kebenaran agung. Bahkan jika kita berhasil sekalipun, hasilnya akan membuat penulis kebenaran agung mengontrol kita sekali lagi. Saat ini, klan kita tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penulis kebenaran agung." Hehehe. Saat itu, suara tawa kecil terdengar dari samping. Setelah mendengar suara itu, wajah petinggi agung segera berubah. Dia berbalik dan melihat seorang pria paruh baya berdiri tidak jauh dari situ. Saat ini, ada lebih dari 30 penjaga kuno agung yang muncul di area tersebut. Pria paruh baya itu tetap tenang, pandangannya tertuju pada Nona Hantu. "Nona Hantu, pemimpin klan siluman, tidakkah menurutmu menggelikan karena menempatkan seluruh harapan klan Sengu pada seorang manusia yang fana?" Nona Hantu memandang pria paruh baya itu dan berkata, "Tahu masa lalu." Pria paruh baya itu, Joy, tersenyum dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diri.
Namaku Joy. Nona hantu tersenyum dan menjawab, aku pernah mendengar tentang kelompokmu, tapi aku belum pernah melihatmu. Joy melirik ke arah Miley, yang sedang berkultivasi di altar, kemudian berkata sambil tersenyum, Nona hantu, pemimpin klan siluman, inilah orang yang ingin dibunuh oleh sekteku. Nona hantu tetap terdiam. Joy tersenyum dan berkata, tentu saja, aku di sini bukan untuk dia, tapi untuk klan Sengu. Nona hantu bertanya, jadi, apakah sekte masa lalumu bersedia membantu klan Sengu? Joy menatap Nona hantu dan berkata, jika pemimpin klan siluman bersedia agar klan Sengu bergabung dengan sekte masa laluku, kami akan segera membantu membuka segel alam terobos di dunia ini untuk klan Sengu. Selanjutnya, sekte masa lalu bersedia membantu klan Sengu dalam menghadapi sekte Taoisme. Nona hantu berpikir sejenak lalu berkata, jadi syaratnya klan Sengu harus tunduk pada sekte masa lalumu. Joy tersenyum dan menjawab, dengan kata lain, ini adalah sebuah penyatuan antar kedua sekte. Nona hantu terdiam beberapa saat kemudian berkata, bagaimana kalau begini saja, aku sudah berjanji pada Tuan Muda Ye untuk membantunya menguasai teknik tubuh kuno. Dia hampir mencapainya sekarang, dan dia juga berjanji padaku jika dia berhasil, dia akan membantu klan Sengu untuk membebaskan diri. Jika dia tidak dapat memenuhi janjinya, kita bisa mendiskusikan urusan ini lebih lanjut. Bagaimana menurutmu? Joy memandang Nona hantu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nona hantu tersenyum dan berkata, menjadi orang yang berintegritas itu penting. Bagaimana menurutmu? Joy menjawab sambil tersenyum, setuju. Nona hantu tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas pengertianmu. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan para penjaga Sengu yang berjaga di sekitar mereka langsung mundur. Joy memandang Miley di altar dan bertanya, pemimpin klan siluman, jika aku membunuh pria itu sekarang dan memaksa kamu untuk memilih, apa keputusanmu? Nona hantu tersenyum tipis dan bertanya, apakah kamu punya seorang saudara perempuan? Setelah mendengar ini, Joy terkejut dan menjawab, tidak. Nona hantu tersenyum dan kembali diam. Bersambung.